esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, bagi masyarakat Obi yang ada di Kepulauan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Perihal ini saya ingin menanggapi beberapa informasi yang saya terima. Informasi yang saya terima ini kemarin mengenai bantuan tragedi di tahun 99 yang sampai saat ini bantuan itu masih sangat tidak jelas apakah benar atau tidak. Tapi seakan-akan bantuan ini hampir setiap tahun wacananya muncul. Kita tidak pernah mendapatkan apa wujud daripada bantuan ini. Namun informasi seperti ini kadang-kadang dalam beberapa waktu lalu saya juga sudah sempat mendengarkan berita ini, tapi actionnya, wujud daripada program ini masih tidak jelas. Nah, saat ini muncul lagi program bantuan bagi masyarakat secara luas, katanya di seluruh Indonesia, yang pada tahun 1999 dan tahun 2000-an itu akan mendapatkan bantuan daripada pemerintah, yang katanya dana itu sudah ada tapi nggak tahu di tangannya siapa. Terlebih khusus saya akan bahas karena saat ini saya mendengar di Kepulauan Obi, terlebih khusus di Desa Bobo itu sendiri. Sebenarnya ini bantuan memang masih sangat tidak jelas, karena dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahkan seakan senyap. Dan kalau di atas sekelas desa pun, ini desa saja tidak tahu. Beberapa hari lalu saya sempat berkomunikasi dengan pihak kepala desa di Kepulauan Obi, Desa Bobo. Bantuan ini saya tanyakan, beliau mengatakan bahwa bantuan ini masih saja tidak jelas. Tapi kenapa panitia-panitianya sudah ada, panitia penyelenggara bantuan ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, saya nggak peduli mau bantuan itu atau enggak, ada atau enggak. Kita perlu memastikan, karena di sini selain diambil data kita, data masyarakat juga diambil, yaitu KTP dan kartu keluarga. Peran atau campur tangan dari kepala desa ini sangatlah penting. Kalau kita melihat dari aturan pemerintah pusat maupun undang-undang itu sendiri, jika bantuan yang akan disalurkan dari pemerintah pusat itu ada tahap-tahap yang harus diikuti. Tahap-tahapnya seperti apa? Dari dinas sosial, dari pemerintah pusat, ketika masuk ke daerah itu melalui dinas sosial. Tapi ini sekarang bahkan dinas sosial pun saya nggak tahu mereka tahu atau enggak. Nah, yang menjadi persoalannya, kenapa masyarakat setempat atau desa-desa tertentu, terlebih khusus di Kepulauan Obi dan di Bobo, itu mereka sudah memintakan data dan uang sebesar 100.000. Kita minta data kepada masyarakat itu, kita harus menjelaskan bahwa bantuan ini jelas atau tidak. Dan kita harus bertanggung jawab sebagai panitia penyelenggara. Contoh kecil di kepala desa. Kepala desa itu punya wewenang ketika ada sebuah persoalan di masyarakatnya itu terjadi. Ini kan kalau misalkan anggaran ini ada, syukur-syukur itu ada. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini jatuhnya unsur tindak pidana penipuan dan juga masuk unsur tindak pidana korupsi. Karena Pak Kades di sini sebagai orang penanggung jawab daripada masyarakat tertentu, perwakilan daripada masyarakat, dia harus memiliki integritas yang tinggi. Misalkan saja bantuan ini ada, oke, dia meminta data kepada masyarakat. Harusnya sosialisasi daripada pemerintah setempat atau Pemdes itu sendiri harus ada.
Nah, ketika uang ini tidak ada, apakah uang 100.000 itu akan balik ataukah tidak balik? Ini yang menjadi persoalan. Kenapa kita sebagai masyarakat itu selalu dibodoh-bodohi oleh aturan yang seakan-akan dibuat? Kalaupun anggaran ini ada, pemimpin sebagai seorang pemimpin, dia harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa percaya dan tidak tertipu oleh oknum-oknum yang berkepentingan di dalam hal ini. Jadi di masyarakat Bobo itu sekarang sedang dimintakan data. Saya nggak tahu itu udah selesai atau belum. Tapi yang saya ketahui bahwa Pak Kades saja tidak tahu persoalan yang ada di sana. Bahkan dia saja tidak bisa memastikan bahwa anggaran itu ada. Tapi para panitia penyelenggara anggaran ini, mereka memintakan data dan uang 100.000 itu diizinkan oleh Pak Kades. Bahkan dia saja tidak tahu bagaimana mungkin dia bisa mengizinkan para panitia ini yang masuk ke wilayahnya tanpa ada alasan yang jelas, tetapi dia mengizinkan orang-orang itu mengambil data di masyarakatnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalaupun itu bisa dilakukan, ya harus ada kepastian biar masyarakat tidak kecewa, karena yang paling berperan penting di desa itu adalah seorang kepala desa. Nah, jangan-jangan kepala desanya juga main lagi di sini. Kemarin saya sempat tanya, beliau mengatakan bahwa yang memastikan anggaran ini ada, yang mengatakan anggaran ini ada adalah salah satu seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Kepulauan Obi itu sendiri, yaitu Paniko Kurama. Nah, Paniko ini dia bisa memastikan tidak bahwa anggaran ini ada. Apakah anggaran ini sudah dibicarakan belum oleh pihak DPRD maupun pemerintah daerah? Karena memang setiap anggaran dari pemerintah pusat yang akan disalurkan ke masyarakat otomatis akan dibahas dulu antara DPRD maupun pemerintah setempat. Nah, kalau misalkan ini hanya seorang perwakilan saja yang menyebut bahwa anggaran ini ada, ketika anggaran ini wujudnya tidak ada, ya jatuhnya seorang DPRD ini adalah seorang oknum. Karena apa? Sebagai seorang DPRD itu dia harus menjelaskan, dia harus memastikan bahwa anggaran ini ada. Dan ketika dia sampaikan di masyarakat, jelas. Agar masyarakat itu bisa percaya, selain daripada pemerintah daerah, seorang dewan pun bisa dipercayai. Ini kan merusak nama baik para dewan kalau misalkan anggaran ini tidak ada. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan anggaran ini ada, itu yang dapat berapa per orang, per kakak? Dan sekarang saya mau tanyakan juga, seandainya kalau misalkan anggaran ini sudah dipungut per kakak itu 100.000, kita kalikan saja. Satu desa itu ya 500 kartu keluarga, dikalikan 100.000 berarti 500 juta. 500 juta itu kalau cuma buat transportasi para panitia penyelenggara anggaran ini lebih daripada cukup. Padahal kita ketahui anggaran ini yang mereka katakan, ya masyarakat lah diiming-imingi, katanya anggaran ini bisa 5-10 jutaan ke atas lah, kira-kira seperti itu. Itu bukan anggaran yang sangat kecil. Anggaran sekecil ini tidak ada komunikasi antara DPRD dengan pemerintah setempat, mana mungkin. Toh BLT aja ngawur tersalurkan tapi masih banyak korupsi, apalagi ini anggaran yang sebesar ini 5 juta. Yakin itu anggaran pasti ada. Dan anggaran 100.000 ini konon katanya bahwa ini buat transportasi para panitia penyelenggara anggaran untuk meluruskan jalannya anggaran ini dicairkan. Anggaran ini sangat besar. Kalau misalkan pun hanya sekedar transportasi, makan, dan lain-lain sebagainya, lebih daripada cukup. Karena itu anggaran triliunan, miliaran. Kenapa harus dimintakan lagi ke masyarakat uang jalan? Untuk anggaran desa,
Ini sekarang saya lagi sorot-sorotnya di Desa Bobo. Di Desa Bobo emang dana desa itu sudah habis, sehingga buat transportasi ini saja tidak ada, harus dimintakan juga. Disinilah kita pertanyakan integritasnya seorang pemimpin. Jangan hanya sekedar mengiyakan perkataan orang lain lalu dieksekusi. Harus lihat fakta, bukti yang nyata. Minimal sudah komunikasi dengan pemerintah daerah di Halmahera Selatan, dengan bupati segala macam. Minimal seperti itu. Gimana mungkin Anda tidak tahu lalu Anda membiarkan mereka masuk untuk mengambil data dan uang 100.000? Kalau benar ini tidak terjadi, Bapak sudah melakukan tindak pidana korupsi dan Bapak pantas untuk turun dari jabatan. Karena selayaknya masyarakat yang terdampak, yang dirugikan oleh pihak manapun terkait data pribadi dan segala macam, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah desa, dari kepala desa. Karena apa? Orang masuk di desa itu, dia harus berkomunikasi dengan kepala desa. Orang masuk nangkap terpidana di kampung itu saja, misalkan dia harus ada surat jalan dari Kapolres, misalkan dari polisi mau nangkap. Harus ada surat izin masuk ke kepala desa. Ini malah ngambil data ke masyarakat kok hanya iya saja, sementara anggarannya belum pasti ada. Ingat Pak, itu korupsi. Kalau misalkan benar bahwa anggaran ini tidak pasti, dan saya yakin tidak akan terjadi anggaran ini ada, karena ini bukan anggaran yang kecil yang diberikan kepada masyarakat. BLT aja yang 500-600 ribu yang nyampe di masyarakat kadang-kadang, ya itulah kita tahu, apalagi ini 5 juta per kakak, ngawur. Tapi mudah-mudahan dapat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan lebih. Saya ucapkan terima kasih.